cukup berani ya Arceus ya. Padahal aku sering banget head to head match up Rafaela sama Matilda. Dan aku selalu megang Rafaela karena untuk di team fight late gamenya itu dia nge-healnya tuh kan satu tim. Kalau misalkan Matilda ini cuma ngasih absorb gitu loh. Dan sementara itu kalau misalkan kayak sekarang nih Altrigo bisa go dengan Esmeralda menurut aku. Ada dua hero dengan absorb damage. Aldos, Matilda itu semuanya bisa dimakan sama Esmeralda. Jadi gimana cara kitingnya aja. Karena juga kalau misalkan kita ngomongin soal stoppernya, kayaknya stoppernya gak terlalu banyak. Efek stunnya juga paling cuma Petrify sama Yuzong ya kan dengan Furious Dive-nya. Terus Matilda dengan Circling Eagle. Sisanya dari Yusunchin doang paling yang bakal jadi PR untuk seorang Matildanya. Ini kalau sampai Esme diambil, waduh, agak puyeng-puyengan juga sih tapi ini. Puyeng. Iya, puyeng-puyeng. Dan bener aja Esmeralda diamankan oleh Alter. Soal draft tuh Pak ya, itu udah gimana ya Pak ya? Dengan pattern patch terbaru seperti ini udah mulai terbaca Pak ya? Apa gimana Pak? Kebetulan mungkin nggak tahu terbaca apa enggak ya Pak ya. Saya emang kayaknya berapa tahun dari 2017? 4 tahun ya? 4 tahun ya? Jalan 5 ini udah mau 2022 Pak. Jalan 5 ya? Iya. Ya sekitar 5 tahun lah ini membuktikan kualitas aja kalau saya sama orang. Busoh. Teman-teman ya, udah mulai ria dan jumawa nih teman saya. Enggak Pak, itu pengalaman Pak. Bapak kan juga udah sering nebak-nebak kayak begini. Kan saya ajarin waktu itu. Nih, lebih ke apa ya? Lebih ke pola, mainin pola aja. Jadi mana yang lebih efektif gitu. Bapak saya gambar deh. Saya begini udah gaya, apa saya kalau digambar Pak. Teman-teman semua, ini dia game kedua antara Arceus dan juga Alter Ego Esport. Akankah Alter Ego bisa menutup kemenangan mereka dengan poin penuh dengan 3 bisa dibawa pulang dan juga menyusul RR Kisena, atau Arceus memaksa Alter Ego akan menyamakan ataupun berbagi poinnya. Jadi langsung aja Land of Dawn ini dia cus terbang. Cus langsung ke Land of Dawn sekarang juga inilah dia match yang kedua untuk kali ini best of 2 series ya. Dimana ini akan mempertemukan dari Arceus, perwakilan dari regional Jawa, dan juga untuk sekarang Alter Ego. Waduh ini dia nih. Sekarang Udil dengan Varsha yang artinya dia akan sedikit bermain lebih positioning. Udil dengan hero ini kita udah tahu lah kiprahnya bagaimana, kita udah tahu lah track recordnya bagaimana. Sementara Leo Murphy dengan Rafaelanya terus mengiringi pergerakan dari player-player ini. Jadi buat kalian juga jangan lupa untuk aktivasi ya. Tadi Utaria juga gambar di bagian bawah. Namun ada aksi penggebean nih Pak ya. Aksi penggebean yang sempat kemarin aku bahas juga di salah satu video daring saya. Video daring. Keren gak bahasa gue? Tapi enak ya Pak ya. Yang make tank itu nantinya di XP gitu. Jadi tahu-tahu pas dia gabung ke bawah, gabung ke fight, udah kenyang duluan Pak. Nah itu, menang di XP-nya. Tapi kali ini tuh liatin poking damage-nya tuh. Dikit lagi. Head to head match up-nya ya untuk poking damage, untuk team fight. Emang Rafaela ini menurutku yang tier S bahkan sekarang daripada Matilda. Oke. Baik. Sementara itu untuk Isan sendiri yang digunakan oleh Retrieval ya, bukan Retribution teman-teman. Masih siap untuk melawan farmingan, belum ada gangguan. Namun Rafaela udah mulai mendekat ke bagian depan. Masih bisa selamat untuk mengamankan langsung ke arah Purple Buff tersebut. Dan ada satu Mountain Shocker dikeluarkan. Untuk sejauh ini Rafaelanya membandel, maju lagi, memancing keributan. Dan di atas sana Yuzong bertarung dengan adanya pergerakan dari lapu-lapu yang langsung dimakan aja. Langsung first blood dengan satu buah Furious Dive dan juga Petrify, yang mana ini combo klasik banget untuk Yuzong, dan bahkan mendapatkan solo kill bukanlah hal yang mustahil, apalagi sebagai sesama EXP laner ya, dimana mereka akan selalu mengadu mekanik sampai dengan nanti pasang keramik dan nanti malamnya sleep call sama si cantik. Waduh, jangan kebanyakan di keramik, nantinya bisa kena rematik. Namun untuk sekarang Leo Murphy ada di area dari Turtle, mulai menampakkan wujudnya. Federasi di bagian belakang sudah dikeluarkan juga oleh Udil, namun ada pergerakan yang langsung dikeluarkan begitu aja. Ada Black Dragon Form dikeluarkan juga, dia pergi dari area tersebut. Pulang udah pemain dari Arceus. Nah ini yang membingungkan nih. Dimana ada satu lagi yang bakal di pick off begitu aja. Dan aku sebenarnya ya Pak Bulung ya, agak-agak jadi sedikit apa ya, kalau mengingat masa lalu trauma ya, karena aku pernah di ranked ketemu sama Celi Boy dengan menggunakan Nathan. Dan dia ini emang tahu banget timing di mana dia harus melakukan ganking dan dapat point kill. Padahal saya waktu itu XP laner, lawan saya Santos. Lawan Bapak Santos. Bapak tahu kan Santos. Kalau Santos kan mekaniknya low. Iya. Tiba-tiba dari 1 lawan 1 harusnya saya menang, jadi 2 lawan 1. 3 kali saya di pick off gara-gara Celi Boy. Jadi Santosnya ngadu ya. Nah, ngebawa anak deh rupanya ya. Nah, susah Pak.
Asli. Dia tahu timing lah pokoknya. Dan itu sekarang juga dari Nathannya sendiri udah masuk ke level 6, ada hal yang sangat baik sama dengan Red Triple yang menggunakan Insansin sama-sama udah level 6 aja. Tapi nanti kita lihat bagaimana aksi dari Nathan yang sangat-sangat enak didengar bunyi terang. Melentang. Badan tuh udah kayak kena piring, nasi padang, toprak apa semua kan kecil-kecil tuh api semua. Piring semua dilemparin. Tapi Pak, untuk sekarang ya dengan keadaan satu sama sekalipun menurut aku emang Alter Ego ini selalu dan mencoba untuk mencari sebuah keunggulan. Tapi tiba-tiba di sisi lain Udil mempick up satu poin yang cukup mahal. Di sisi lain juga Shogun berhasil mendapatkan poin kill dengan Black Dragon Form yang ia miliki. Tadi ada Entropy ketika ke-trigger dengan pergerakan dari Vince Rico, ternyata langsung di happy birthday ya kan, sama pergerakan dari Shogunnya sendiri. Cukup berani sih Sally Boy tadi, dia emang di saat udah mereda nih fight-nya, dikeluarin lagi Entropy Padaman di bawah. Ada pertempuran di antara ketiga pihak ini. Ada cinta segitiga sepertinya. Dan Esmeralda pun daripada harus memilih salah satu, mending dia yang menghilang. Tapi di atas dibalaskan juga oleh Alter Ego. Iya, sama-sama cinta segitiga, tapi ternyata di sisi lain Red Triple juga mendapatkan satu poin yang cukup worth it. Langsung menuju ke arah setup turtle. Kali ini Celi Boy apakah bakal menjawab ketika dia sudah memiliki Hunter Strike. Entropy-nya lagi nggak ready, 3.500 darah tersisa. Kayaknya bakal diamankan oleh Red Triple tanpa adanya kontes sama sekali, karena kali ini 2 melawan 3 dan bahkan Ahmadnya masih on the way ke arah bottom lane. Yap. Sementara itu untuk Ahmad di atas sana, oke, masih santai, masih aja dia tetap berada di area bawah terlebih dahulu, masih belum mau pergi dari area tersebut. Hanya saja dari Pai balik lagi menuju ke lane-nya. Sally Boy masih melakukan farmingan, attack speed-nya udah mulai terlihat, tapi Matilda aja terlalu berani, hampir aja terkena tadi dengan ada Holy Baptism untuk dia masih bisa pergi ke arah yang berbeda. Namun dari minimap kita coba lihat, Matilda hanya terkena efek bakaran, dia dikejar habis-habisan. Esmeralda pun Ahmad seorang diri di bagian bawah. Bahkan ini dia satu Black Dragon Form untuk defensif yang bakal nggak didapatkan poin killnya. Tapi kali ini bakal langsung dijemput dengan satu guided wing. Ingat ada Udil. Aduh sayangnya tidak ada Federal Strike di sana, tapi turret tidak bisa dihindar lagi untuk dihancurkan. Agak sedikit ragu tadi Udil untuk mengeluarkan Federal Strike-nya, karena bisa aja dia terkena efek dari Furious Death, langsung dikeluarkan juga oleh Yuzong itu sendiri. Walaupun cooldown juga tadi kan. Mak ditembak. Buset, Insansin bisa nyasar. 1-2 hit dan ternyata terbakar depan sana dengan satu efek dari Magic Worship. Hilang Red Triple-nya karena sudah berjalan ke arah yang berlawanan. Iya, pergi ke arah yang tidak baik. Namun sekarang Ahmadnya dipastikan dia bakal menang enak banget karena ada absorb darah putih yang siap untuk dia lumat. Terus-terusan Entropy dikeluarkan, mulai ditembakin super position-nya. Ada interference juga, sedikit lagi HP tersisa oleh Baptism yang dikeluarkan. Tapi Matilda masih bisa pergi dari tersebut. Matilda masih punya guiding win dan dia pun selamat. Nathan ini emang kerap kali menjadi salah satu malapetaka ya Pak. Iya Pak. Nathan ini emang tipikal hero yang ketika dia udah punya Hunter Strike aja ya, atau 10% cooldown reduction, ditambah dengan purple buff, dia udah hampir perfect banget untuk nge-spam dan super position. Makanya untuk sekarang dari segi attack speed segala macam, Celi Boy kayaknya di setup team fight bakal ready banget untuk langsung memporak-porandakan Arceus. Attack speednya itu terantang ting, tapi di atas ada gempuran yang akan diciptakan. Hampir aja lapu-lapunya bisa diambil. Udah ada 3 orang loh tadi yang memang meluangkan waktunya untuk bisa mengejar sebagai mid laner dari Amonnya. Apakah dia bisa mendapatkan langsung ke arah Rafael? Tapi udah kaget, kesian, kena Itu dia counter dari Amon ya, dimana Rafaela itu modelan yang mana benar-benar perfect banget dengan Light of Retribution. Dia akan melihat di area of effect sekitarnya. 360 derajat langsung akan terdeteksi dengan mudah. Dan lihat bahkan ada Ahmad juga di sini kali ini udah mulai melakukan invasi ke area jungle. Lihat di arah connect di depannya dengan energi impact juga. Dealing damage-nya lumayan tinggi dan bahkan Red Triple-nya dipaksa untuk mundur di zoning out. Langsung dibuka Chase Fate. Apa yang bakal dilakukan kali ini? Apakah dan akan loncat? Belum ada target juga. Tapi kali ini Ahmad sendirian di arah depan. Mencoba langsung dihajar dengan Endless Shard. Tapi ternyata dikejar juga dari Ahmad dan Celi Boy. Dapetin 1 point kill dan di cover dengan sang kakak ayah Udil. Federal Strike yang bagus banget covering fire 1 demi 1. Attack speed macam apakah itu, dan Holy Baptism-nya again and again gak kena. Leo Murphy berkali-kali mengeluarkan ultimate-nya, namun di bawah inner turret-nya akan segera tumbang. Mereka akan bersiap untuk mengamankan lagi karena kita turret-nya. Pai-nya udah mulai bergabung. Pai meninggalkan lane terlebih dahulu. Ntar Esmeralda di bagian tengah mengantarkan wave minion-nya untuk bisa mendapatkan inner turret yang ada di area mid dari Arceus. Nah ini yang harus diingat adalah Kak Ramfli ini belum loncat dan join team fight loh untuk sekarang. Apakah bakal dilakukan? Kali ini Federal Strike dilakukan dan bakal Cycling Eagle. Celi Boy-nya di pick up begitu saja. Nggak bakal ada di lini damage tambahan lagi.
Black Dragon Form mengincar ke arah belakang. Udil lama kali tuju tapi ternyata Leo Murphy tertinggal. Langsung ke Dragon Tail tapi kali ini masih bisa survive. Dikeluarkan lagi satu Mountain Shocker dan Ahmad di belakang. Mencoba untuk memporak-porandakan dengan Falling Star Moon. Connect karena satu saja ternyata. Apakah bakal mendapatkan poin killnya? Coba untuk dikejar tapi kayaknya nggak bakal cukup untuk sekarang dan bakal balik lagi dari Arceus. Wow, dengan dua abang-abangan yang mereka milikin, satu abang-abangan, satu kakak-kakaan, Esmeralda dan juga Lapu-Lapu berhasil untuk menjaga bagaimana pergerakan dan pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi Feather Ice Strike sakit banget langsung menimpa ke arah pemain yang dimiliki oleh Arceus, yaitu adalah Insansin. Dan pertempuran kembali terjadi, tapi Parcha yang menjadi korban sejauh ini, namun Paya seorang diri dipapat habis, dikeroyok habis-habisan oleh dua orang ada tepat berada di depannya. Tapi sekarang dari Yuzongnya harus mundur dan juga masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki. Tapi untuk Aldous malah ditembak balik dengan super position. Kelar sudah, Amonnya pun menyusul rekannya. Karamfli. Dia bertahan seorang diri di depan ya kan, 1 lawan 2. Dan bahkan dia tidak tumbang sama sekali untuk memporak-porandakan di bagian area jungle. Mountain Shocker dibuka dan bahkan ada Dragon Tail di depan. Langsung coba untuk di Soul Grip begitu saja. Sickening Eagle dapetin satu ke arah Silly Boy. Dan wakil After Damage sempat oleh Baptism yang connect ke depan. Red Ripple juga mau tumbang 1-1. Tapi kali ini masih coba untuk diganggu begitu saja. Dan bahkan lihat dari segi adu mekaniknya. Pukul-pukulan After Damage terlalu tinggi tapi dibantu juga oleh satu Guided Wing. Gak bakal cukup pada Asteroid coming up. Mencoba untuk mengganggu ke depan. Furious Death dan bahkan ada Endless Shard tidak bisa menumbangkan ke arah Ahmad. Hanya memporak-porandakan ultimate dan bahkan udah ada dua ultimate yang dilontarkan dari teman-teman Arceus, termasuk dengan Black Dragon Form. Kali ini Chase Fate mengejar ke depan tapi masih strong banget Ahmadnya. Buying time dengan sangat amat lama. Nambah billing kali ini karena waktunya tetap nggak cukup. Gak bisa lagi Ahmad, kehabisan mana. Dia pun harus pulang. Dia harus regen lagi mana. Dia bukan regen HP, dia bukan regen darah. Regen mana? Regen mana? Mana? Darahnya udah lah, gak usah dipikirin lagi lah. Apa dia itemnya sih? Oh, dia udah punya dominant size saja kayaknya masih belum cukup ya. Karena balik lagi untuk sekarang emang penggunaan mananya benar-benar boros. Apalagi untuk teamfight jangka panjang ya. Mau nggak mau. Itu buying time-nya lama banget, Pak. Itu dia, buying time yang diincar. Falling Star Moon, Connect 2. Dan bahkan Red Ripple ditumbangkan dengan cepat. Furious Step digunakan. Kayaknya bakal langsung mencoba untuk mundur. Tapi di sisi lain lihat di depan Seraphine Smoke Rico sendirian. Tidak ada cover sama sekali. 3 melawan 5 kali ini. Posisinya Alter Ego langsung mencoba untuk mendapatkan inhibitor di bagian mid lane. Dan bahkan bottom lane-nya juga coba untuk dipotong dengan cepatnya. Padahal Lord sudah bertengger di menit yang ke-10 kali ini. Langsung menuju ke depan. 3 melawan 5 masih bertahan. Falling Star menggunakan Feather Strike lagi ke depan. Dan bahkan lihat ke depannya sana. Langsung dari kita aja. Amon down. Masih flicker ke depan. Mencoba untuk memporak-porandakan dari minionnya. Tapi gak bisa. Black Dragon Force juga digunakan. Dan kali ini langsung Mountain Shocker kayaknya bakal mundur dari teman-teman Alter Ego. Reset ke arah bagian bawah. Tidak ada kata mundur seperti untuk Alter Ego karena sekarang mereka pun masih memancing. Coba lihat Ahmadnya seorang diri di depan sana. 3 orang mau tetap bisa mendapatkan seluruh kemenangan yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka memaksakan 2 Iblis Turret-nya udah tumbang dan mungkin ini akan menjadi Iblis Turret ketiga. Tapi Aldous-nya hampir aja bisa kabur. Untuk sekarang mulai ditembakin masih bisa selamat. Ada satu pergerakan dari Matilda juga yang berhasil untuk memberikan absolute damage tambahan terhadap hero tersebut. Ahmad dikejar Petrify Endless Shard dan semuanya untuk Ahmad langsung dihilangkan begitu saja di arah bottom lane. Perkara terjadi satu Furious Death tidak bisa dia ngapa-ngapain lagi ya. Hanya bisa menerima Endless Shard-nya tanpa bisa memberikan efek balasan. Itu Endless Shard-nya kayaknya emang benar-benar udah numpuk ya di bawah ya. Pecahannya disatuin gitu sebanyak itu kan. Apalagi ada 2 layer tadi yang benar-benar langsung menyatu ke dalam tubuh dari Ahmad. Itu kalau misalkan orang ya nyari yang benar-benar ganteng dan selalu ada, aku mundur. Kalau Endless Shard aku puntur. Tembus sampai belakang. Kenapa? Mundur Pak ya. Iya. Boleh dicariin jarumnya nggak Coji? Kira-kira habis ini kita akan mengadakan sesi tersebut ya. Wah, jangan Pak. Jangan. Lord. Black Dragon Form langsung dilontarkan begitu saja. Tapi kali ini lihat yang dilakukan oleh Shogun. Di-retake oleh Red Ripple dan langsung di-retribusi dengan cepat. Endless Shard-nya mengincar ke arah Ahmad tapi gak ada dealing damage yang cukup. Lihat di depan sana Feather Strike-nya langsung mengcover dengan indah. Udil lagi dari Udil dan Karamfli mengincar ke arah seorang Shogun.
tapi bakal dijemput begitu saja dengan Guided Wing. Apakah bakal masih bisa untuk bertahan, tapi Ahmad tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Bakal dikejar Vinsmoke, Rico ditumbangkan. Begitu juga dengan Shogun, satu hit lagi dan masih bisa mundur dengan Furious Dive. Retake yang sangat baik tadi dikeluarkan oleh Arcas, di mana Black Dragon formnya mendadak langsung membuat Miss Bar gerimis bubar. Bubar jalan sudah Alter Ego dan juga Lord berhasil diambil oleh Arcas, walaupun ada Matilda yang menjadi korban, tapi setidaknya mereka punya napas tambahan untuk saat ini. Namun untuk Paija berhasil langsung ditumbangkan di atas sana. Akhirnya Pai kali ini di game yang kedua berhasil ditumbangkan 2 kali. Oh my god, tidak ada Yip, tapi apa yang terjadi oleh Alter Ego? Mereka dimanipulasi oleh teman-teman dari Arceus setelah di retake dari Lordnya. Udah sekarang Dit mengincar ke depan dan ini bakal ada Red Ripple juga. Hati-hati Ahmad, bisa dijebolin sama Demon Hunter Sword. Perlahan-lahan di poke damage aja, tapi kali ini Ahmad masih stay strong di depan. Langsung ada Chase Fate, siapa yang bakal diincar? Langsung ada pergerakan juga di depan. Circling Eagle kah? Enggak, masih ditahan kayaknya kali ini. Hampir gundul dari Arcas pun tidak membuat mereka bisa langsung ditumbangkan, karena sekarang ada cycling langsung dikeluarkan begitu aja oleh Baptism-nya. Tadi langsung kena aja ke arah beberapa main yang dimiliki oleh Grace, namun di bagian atas sana ada Black Confirm yang udah langsung landing. Tapi pertempurannya tidak jadi, Pak. Mereka mundur semuanya. Dan udah ada 5 ultimate yang digunakan, baru Red Ripple yang selesai dengan Mountain Shocker-nya. Hanya bisa mencari informasi dari teman-teman Alter Ego untuk sekarang dan melihat pergerakan dari depan. Dit aja coba untuk diganggu, Falling Star Moon dilontarkan, langsung ada pergerakan dari satu Mountain Shocker. Udah mulai terlihat Vinsmoke Rico, apa yang bakal dia incar? Jelly Boy kah? Atau jangan-jangan Ahmad saja dengan satu Circling Eagle yang udah ready untuk sekarang? Capek ya mau ngejar Esmeralda ya. Nggak mau dia. Nggak mau dia, cuman ya kadang gitu. Orang udah nggak mau tetap dikejar. Nah, orang dikejar tetap nggak mau. Nih pas retake Lordnya sih, emang kayaknya nggak ada yang notice sih untuk Red Ripple. Dia tiba-tiba langsung traceless karena posisinya emang dari segi jumlah Alter Ego itu belum ready untuk fight 5 apa belum? Yap, karena tadi ada satu yang berhasil dikenai ya. Iya. Esmeralda. Esmeralda Ahmadnya belum ready, dan ketika dia ready, beberapa member dari Alter Ego itu di zoning oleh Black Dragon Form. Jadi mau gak mau Jelly Boy juga lebih memilih untuk mundur. Tapi di sisi lain, Udil, what are you doing and what happened Ayah now? Udil ditumbangkan di arah depan. Chase Fate mengincar ke mana? Ke arah tengah. Leo Murphy yang mungkin bakal ditumbangkan. Ingat ada Holy Baptism juga untuk kali ini. Red Ripple bakal terkena efek stun yang luar biasa. Tapi 4 melawan 5 lagi Arceus mendapatkan sebuah keuntungan walaupun mereka lagi under untuk sekarang. Yap. Sementara itu mereka masih berjaga di area mid, mereka masih menjaga satu auto turretnya, walaupun di bagian bawah dan juga atas, bottom dan juga topnya udah hancur untuk outer dan inner. Hanya ada inhibitor turret lagi. Menumbangkan satu orang dari Alter Ego adalah PR yang sangat-sangat sulit. Satu orang aja. Barusan tadi Udil terlihat, namun sekarang pertempuran kembali terjadi kah? Karena ada 2 orang yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka siap untuk langsung menghantarkan damage-nya ke arah player dari Arceus. Pergi lagi ke arah atas, tapi dari Red Ripple di menit segini harusnya item udah full. Ya, tapi physical dealing damage-nya kayaknya bakal terlalu tinggi. Dan di sisi lain ternyata Dit aja masih berhasil untuk menculik lagi Udilnya. Itu dia. Ketika di late game Assassin mengincar ke arah mage, bisa instant burst damage. Apalagi untuk sekarang, lihat-lihat dia langsung ganti sepatunya. Arcane Boots, tambahan penetration kayaknya untuk Udil ketika nantinya dia sadar Udilnya akan menuju ke arah sebuah itemization magic defense. Yap. Magic Defense mungkin digunakan, jadi bakal kita tambah lagi, tapi di bawah Lord Kembe Samsung Galaxy A50s. Wah, ini dia nih. Ini yang penting, jangan sampai di retake ulang, atau jangan-jangan malah Alter Ego yang bakal ngekontes balik. Ini klasik Alter Ego ya, ketika mereka tidak mendapatkan Lord, mereka mendapatkan hero. Tapi untuk kali ini, lihat Jelly Boy-nya, langsung setengah darah, dan langsung di Circling Eagle ke depan. Coba untuk bertahan terlebih dahulu di Chase Fate, dan bahkan hilang begitu saja satu tumbukan maut ke depan. Dan Retribution yang diamankan oleh Red Ripple. Ahmad juga perlahan-lahan tumbang, itu di Demon Hunter Sword yang diamankan dari seorang Red Ripple. Double kill untuk dan looking for more. Black Dragon pun digunakan, Regen SP-nya bakal diporak-porandakan ke depan. Leo Murphy tertinggal, dan kali ini Dragon Tail-nya bakal coba untuk menahan semua gempuran di top lane dari Alter Ego. Dipaksa masuk ke dalam rumahnya Alter Ego. Udah maghrib pulang. Masuk semuanya. Gak ada penalti-penalti ya. Gak ada penalti-penalti. Dan sekarang ada lagi Brave Fight langsung dikeluarkan juga oleh Pai-nya, mengusir mundur beberapa pemain yang memiliki lalangan sama di bagian belakang sana. Endless Shock-nya. Tapi Udil masih bisa selamat. Dia berhasil masuk ke dalam pesta yang dia miliki. Tapi
Aldosnya langsung terfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan karena ada lawan di bagian belakang yang terakhir Oh diluarkan my juga God. dari Bang Paija. Udah gak kuat lagi, Paija menjadi korban dalam pertarungan kali ini. Murphy yang berada di bagian depan, Murphy yang menjadi korban. 1-sama, Alter Ego harus dikalahkan oleh Arceus. Wow, Arceus ternyata menyamakan kedudukan ketika berhadapan dengan Alter Ego. 1-sama, lihat bagaimana yang ditunjukkan di depan kamera ketika momen selebrasi dari Arceus ini.